Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sabin Akbar dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan obat secara farmakologi. Oke, sebelum lanjut ke intinya, saya akan membahas apa sih obat itu. Definisi obat ialah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar guna mencegah, meringankan, ataupun menyembuhkan penyakit. Seperti itu. Lanjut ke intinya, berdasarkan penggunanya, obat mempunyai berbagai jenis dan bentuk. Semua bentuk memiliki karakteristik dengan tujuan umumnya menyesuaikan kebutuhan pasien agar semua zat yang diformulasikan dapat tercapai efek terapi yang diinginkan. Seperti itu. Masuk ke intinya, sediaan obat secara farmakologi yang pertama berdasarkan kepadatannya. Bentuknya satu, padat. Contohnya ialah serbuk, serbuk tabur, kapsul, tablet, pil, supositoria, dan implan. Yang kedua, setengah padat, salep, krim, gel, dan pasta. Yang terakhir, cair atau solution atau larutan. Contohnya emulsi, suspensi, dan injeksi. Yang kedua, berdasarkan tempat rute pemakaiannya. Pertama, pemakaian dalam. Contoh obat dengan sediaan pemakaian dalam ialah serbuk, kapsul, tablet, pil, sirup, larutan, dan emulsi. Biasanya etiket yang digunakan ialah berwarna putih. Lalu pemakaian luar, contoh sediaannya serbuk, tabur, krim, salep, pasta, gel, dan supositoria. Biasanya etiket yang digunakan ialah biru karena untuk penggunaan luar. Saya akan jelaskan beberapa contoh sediaan obat secara rinci. Yang pertama ialah kapsul. Kapsul itu ada dua, kapsul lunak dan kapsul keras. Pengertian kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Ciri-ciri kapsul keras yaitu terdiri atas tubuh dan tutup, tersedia dalam bentuk kosong, isi biasanya dapat juga cair. Cara pakai per oral bentuknya hanya satu macam. Sedangkan kapsul lunak satu kesatuan sudah selalu terisi. Isinya biasanya juga cair dan dapat juga padat. Cara pemakaiannya oral, vaginal, rektal, juga tropikal, dan bentuknya juga berbagai macam. Yang kedua ialah sediaan berbentuk serbuk atau pulvis. Pulvis adalah serbuk yang tidak terbagi-bagi dan dapat digolongkan menjadi berbagai jenis lainnya lagi. Sedangkan pulveres adalah serbuk yang dibagi dalam bobot yang lebih kurang sama, dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. Seperti yang saya sebutkan tadi, pulvis terbagi menjadi berbagai macam bentuk. Akan saya sebutkan satu, contohnya serbuk effervescent. Serbuk effervescent merupakan serbuk biasa yang sebelum ditelan dilarutkan terlebih dahulu dalam air dingin atau air hangat. Dan dari proses pelarutan ini akan mengeluarkan gas CO2 kemudian membentuk larutan pada umumnya jernih. Contohnya adalah tablet CDR. Jika bentuk sediaannya tablet, akan dilarutkan dulu ke dalam air lalu mengeluarkan gas CO2. Contoh lain ialah adem sari. Contoh ketiga ialah tablet. Pengertian tablet adalah campuran zat adiktif dan zat pengikat, biasanya dalam bentuk bubuk yang dapat menjadi padatan. Kekurangan tablet ini lebih berisiko menyebabkan iritan. Tablet cenderung lebih mengiritasi saluran pencernaan dan efeknya lebih lamban. Namun kelebihannya juga adalah saat ditelan tidak terasa bau, rasa, bentuknya juga mudah lebih ditelan, dan tentunya lebih praktis dikonsumsi oleh. Bentuk sediaan yang keempat adalah salep. Pengertiannya, salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian tropikal pada kulit atau selaput lendir. Keuntungan salep ini tidak mengiritasi, memiliki daya lekat dan distribusi yang baik pada kulit, juga tidak menghambat pertukaran gas dan produksi keringat, sehingga efektivitasnya lebih lama. Sediaan yang kelima adalah gel. Pengertiannya, gel merupakan sediaan semi padat. Gel memiliki berbagai keuntungan, diantaranya tidak lengket, tidak mengotori pakaian, mudah dioleskan, mudah dicuci, dan tidak meninggalkan lapisan berminyak pada kulit. Dan sediaan yang terakhir ialah aerosol. Aerosol adalah partikel zat yang ada di udara atau gas. Secara medis, aerosol bermanfaat sebagai terapi untuk mengobati gangguan pada saluran pernapasan.
Terapi ini digunakan dengan cara menghirup agar partikel obat dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan. Contoh obat yang di luar sana yang sering dipakai biasanya inhaler untuk mengobati penyakit asma. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.